yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Bapa di sorga, saatnya kami akan mendengar dan mempercayai firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada hari ini, dan bukalah hati kami sehingga kami boleh semakin maju di dalam Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasih. Kita semangat bersyukur kalaupun banyak berita dunia yang cukup menakutkan, tetapi kita masih punya Tuhan. Selama Tuhan ada, Dia pasti menolong anak-anaknya. Baik saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hagai pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 10 di bawah topik Tuhan yang memiliki segala harta. Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 10, mari kita buka Alkitab kita bangkit berdiri, akan baca bergantian. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu mulai berselisih, dan waktu tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga orang yang menjadikan segala bangsa akan kembali. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kebenaran, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kebenarannya yang kemudian akan memiliki kebenarannya yang semoga, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberikan sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah jika kita senang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Saudara, dalam ayat tadi dikatakan punya pula perak, punya pula emas. Saudara, kita boleh melihat bahwa nilai rupiah menurun dibandingkan dengan mata uang Amerika Serikat, dan emas terus melonjak sampai ke 3 juta, dan sampai kapan terus itu naik, saudara. Dan kita boleh melihat juga berbagai kesulitan secara global, dan itu bisa berdampak besar kepada kita, yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi bencana dunia yang mengganggu kita sebagai orang percaya. Demikian juga mengganggu kehidupan kita bergereja, saudara. Dalam kisah ini diceritakan bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk memperhatikan ibadah kepada Tuhan. Saudara, ibadah dulu ketika masih pemerintahan Tuhan langsung, yaitu teokrasi, itu tidak ada bait Allah.
itu langsung Tuhan yang memimpin melalui nabi-nabi yang ada. Tetapi satu kali bangsa Israel meminta raja, dan Tuhan sangat sedih sehingga dipilihlah seorang raja yang memerintah. Dan sejak itu saudara, bangsa Israel semakin merosot keimanannya kepada Tuhan, karena dipimpin oleh seorang raja dunia yang tidak lagi memimpin dengan takut akan Tuhan. Dan suatu kali Tuhan juga memerintahkan supaya mereka juga mengadakan ibadah. Dalam perjanjian lama pada awalnya ibadah itu ada kemah, dibangun oleh Daud sedemikian rupa yang harus dibongkar pasang ketika bangsa Israel berpindah. Tapi satu kali Tuhan berkata kepada Daud, masakan terus berpindah-pindah, kita perlu memiliki satu rumah ibadah dan di situ aku akan hadir. Daud pun diberkati luar biasa, dan semua bahan-bahan untuk membangun bait Allah sudah disediakan. Namun seiring berjalannya waktu, Tuhan berkata, kau Daud tidak berhak, tidak layak untuk membangun bait Allah di mana aku akan hadir, tetapi anakmu nanti Salomo yang mendirikannya. Dan Tuhan berkata, kau tidak akan mendirikan sebab tanganmu penuh dengan darah. Karena begitu banyaknya Daud berperang dan membunuh banyak musuh. Dan Tuhan berkata, engkau tidak layak sebab tanganmu penuh dengan darah pembunuhan. Dan semua bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Daud itu yang dilanjutkan oleh Salomo. Dan Raja Salomo dengan penuh hikmat dia mendirikan bait Allah yang luar biasa itu. Dan dibangunnya bait Allah itu tujuannya adalah lambang kehadiran Allah, lambang kehadiran Tuhan. Di situ diperlengkapi dengan berbagai ornamen dan ritus-ritus ibadah, pujian, penyembahannya, ya, dupa-dupa dengan bahan-bahan yang harum. Demikian juga lampu-lampu yang luar biasa, dan juga persembahan-persembahan yang disusun sedemikian rupa. Peralatannya berlapiskan dengan emas, tabut perjanjian berlapis emas, cawan-cawan untuk menampung bokor atau darah itu untuk dipersembahkan, juga cawan-cawan dibuat dari darah. Itu lambang kehadiran Allah. Dan dikatakan semua orang yang datang di rumah Tuhan itu doanya akan dijawab oleh Tuhan. Mereka punya kewajiban untuk datang beribadah sebagai lambang kehadiran Tuhan, lambang kemuliaan Tuhan, sebab semua berlapis emas. Sangat mulia. Tetapi ternyata bangsa Israel tidak berlaku setia. Mereka pikir cukup dengan punya rumah ibadah yang megah, tetapi mereka juga ternyata tidak takut kepada Tuhan. Sehingga satu kali Tuhan ingin memusnahkan juga bait Allah itu. Sebab buat apa bait Allah kalau orang tidak sungguh-sungguh datang beribadah? Kalau rumah Allah tidak diisi dengan orang-orang yang datang menyembah kepada Tuhan. Sebab itu satu kali Raja Nebukadnezar dari Babel datang menyerang semua kawasan itu, termasuk bangsa Yehuda atau Israel. Bait Allah yang megah itu dengan segala kemewahan yang termewah bangunan di dunia pada saat itu hancur lebur. Dan tabut Tuhan, tabut perjanjian yang dibuat dengan emas itu pun lenyap. Semua peralatannya lenyap semuanya, saudara yang kekasih. Dan bangsa Yehuda atau Israel ditangkap oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dibawa ke kerajaannya di Babilonia. Mereka menjadi diperbudak. Itulah risikonya kalau mereka tidak menghargai bait Allah, dan Tuhan juga musnahkan semua, tidak ada gunanya. Kemudian datanglah Nabi Hagai bahwa bangsa
bangsa Israel pada itu sudah saatnya akan kembali ke tanah leluhur mereka, dan mereka melihat kembali bangunan bait Allah, dan mereka berusaha membangun lagi reruntuhan bait Allah itu. Mereka berusaha membangun, ada perintah supaya ayo bangun, mulai lagi bangkit membangun bait Allah atau gereja itu, saudara kekasih. Tetapi rupanya mereka tidak bersungguh-sungguh. Ibadah menjadi terganggu sebab bangunan itu tidak sempurna, tidak lengkap di sana sini, tidak ada yang bagus. Sehingga datanglah firman Tuhan, dikatakan, katakanlah kepada Zerubabel bin Syaltiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosia bin Yozadak. Jadi Nabi Hagai diperintahkan supaya berbicara kepada, yang pertama adalah pemerintah, bupati yang membawahi daerah itu, yang berkuasa untuk boleh berdirinya satu rumah ibadah. Yang minta kepada bupati yang ada di sana, kemudian juga kepada imam besar yang memimpin ibadah semua ritual di bait Allah itu, Imam Yosua bin Yozadak, supaya mereka diperintahkan untuk membangun kembali bait Allah. Ayat yang keempat, tolong lihat teksnya. Ini pertanyaan juga kepada kita. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini? Artinya diarahkan kedua tokoh itu untuk memperhatikan rumah Tuhan. Dalam terjemahan terbaru, siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya, supaya ingat kembali, direview ke tahun-tahun sebelumnya. Masih ada yang lihat kemegahan daripada bait Allah ini? Tentu saja tidak ada. Tidak ada lagi hebatnya. Mereka pun beribadah dengan situasi yang tidak nyaman di dalam bait Allah itu. Dan selanjutnya Tuhan mengingatkan, bagaimana kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah yang ini seperti tidak ada apa-apanya di matamu? Tidak ada artinya. Kalau terjemahan lama dikatakan tidak ada artinya, terjemahan terbaru tidak ada apa-apanya di matamu. Artinya kalian menganggap remeh bahwa bait Allah itu tidak bandingkan dengan yang dulu waktu zaman Salomo dengan sekarang begitu buruknya. Tapi Tuhan ingatkan mereka bahwa ada pengaruh kehadiran bait Allah, melambangkan juga kehadiran daripada Tuhan. Ayat 5 dikatakan demikian pesannya. Mari kita lihat teksnya. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu. Itu pesan pertama. Saudara, dalam hidup ini memang kita perlu menguatkan diri melihat berbagai hal. Demikian juga dalam konteks per ayat ini adalah kita harus punya kekuatan di dalam melihat baik Tuhan. Untuk kita juga punya hati seperti itu, kita mau memperhatikan juga rumah Tuhan. Mesti ada dalam diri kita satu tekad, kami harus membenahi rumah Tuhan. Karena apa? Di rumah Tuhan itu dikatakan lambang kehadiran Tuhan. Berapa waktu yang lalu, saudara, kemarin ada muncul berita di satu kota di Amerika, saudara, dikatakan 2 gereja besar itu ditutup, ya sangat besar, dikatakan ditutup operasinya oleh pemerintah. Itu yang terbaru, dan langsung dikomentari banyak komentar, dikatakan demikian. Ya itu ya karena udah mulai sadar orang Kristen bahwa kekristenan itu tidak benar, dan mulai mereka berpindah ke kepercayaan yang lain. Dikatakan demikian. Bahkan mereka itu ada bilang bahwa
Sekarang ini orang Amerika udah banyak menjadi ateis, dikatakan sering kasih. Tapi ada juga komentar yang mengatakan bahwa biaya operasional gereja itu tidak lagi bisa didukung karena jemaat tidak ada. Kenapa seperti itu? Mereka dulu bisa membangun begitu megah, tapi selanjutnya tidak bisa merawat karena dikatakan tidak ada lagi jemaat yang datang. Dan tidak ada lagi diutus di situ imam atau pendeta yang akan melayani. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada pengajaran yang jelas. Bapak Ibu, kalau kita semua terbiasa Bapak Ibu tidak mau kebaktian, itu akan mempengaruhi ke anak-anak. Anak-anak juga berpikir, tidak apa-apa, nggak kebaktian. Semua berjalan seperti biasa. Seperti orang-orang lain yang agamanya berbeda. Dengan ini, mereka nggak kebaktian, mereka berjalan seperti biasa. Saudaraku, perlu kita melihat pentingnya bergereja. Jadi kalau tidak ada yang bergereja, bagaimana kita menyaksikan ke dunia bahwa kita adalah orang-orang yang bertuhan? Kita harus benar-benar memberikan contoh kepada anak-anak kita, memberikan pengajaran bahwa di dalam hal itu ada berkat. Kalau kita mau menghargai, karena ada kehadiran Tuhan, itu yang perlu kita ingatkan. Dan kalau anak-anak kita tidak bergereja, dari mulai anak-anak sekolah minggu itu dasar pertama sampai remaja tidak datang, bagaimana ke depan? Perlahan tapi pasti di dunia ini dikatakan orang yang berpaling dari beragama menjadi ateis cukup tajam. Bahkan karena orang-orang Kristen tidak menjalankan keimanannya dengan baik, banyak orang berpaling ke agama leluhur, agama-agama budaya. Sekarang muncul di semua daerah, muncul agama-agama suku, baik di Pulau Jawa. Ya, sekarang sudah diberi kebebasan. Kalau dulu kan dikatakan bahwa agama di Indonesia hanya 5 agama besar, di luar daripada itu tidak boleh. Sekarang nggak boleh. Itu sebabnya saudara akan terjadi penyusutan besar-besaran kalau kita orang-orang Kristen tidak tanamkan nilai-nilai kekristenan itu. Salah satu contohnya adalah memang kita harus ke gereja. Ya, jangan tunggu nanti kalau udah dewasa. Kalau dewasa lebih sulit mengajak orang ke gereja. Ayo ke gereja, kita jemput, dia sudah mulai otaknya berpikir. Tapi kalau anak-anak, ayo gereja, mama antar ya, bapak antar ya, dan didengar firman Tuhan, ibadah, itu akan membuatkan dasarnya ketika dia remaja, otomatis dia ingat. Tapi kalau udah mulai kita dari kecil mengabaikan anak-anak ke gereja, bagaimana ke depan? Itu sebabnya Tuhan katakan sama bupati dan juga imam besar, bagaimana lihat gereja BA itu bagian mana keadaannya. Kemudian ingatkan, kuatkan hatimu kalian, pemerintah dan juga pemimpin gereja, mulailah bergerak, mengingatkan bahwa penting ada bangunan gereja supaya kita ada tenang beribadah, mendengar firman Tuhan, kita berdoa bergumul bersama-sama, mendapat kekuatan daripada Tuhan. Setelah itu dia berkata, bekerjalah. Jadi ada satu upaya selain tanamkan di hati kita, kuatkan. Itu penting saudara. Kemudian bekerjalah. Dikatakan itu kepada semua, kuatkan hatimu, bekerjalah. Kepada imam, kepada pemerintah, kepada rakyat. Dan dikatakan kalau kita mau kuatkan diri kita dan mau bekerja untuk Tuhan, pesan Tuhan dikatakan, aku akan menyertaimu. Jadi saudara, kita yang penting adalah kita mau kuatkan diri kita, mau kita memberi hati kita, mau kita melakukannya saudara. Dikatakan aku menyertai. Kalau dengan kekuatan kita, itu tidak mungkin untuk membangun. Apalagi di zaman sekarang ini, ya
banyak sekali kesulitan dan memang itu perlu kita akui. Tetapi kita juga perlu mengingat akan campur tangan Tuhan dalam hidup ini, penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Poinnya di situ. Poinnya bukan karena kita punya semua beres, tidak. Bangsa Israel pada waktu itu namanya mereka baru pulang dari pembuangan. Mereka berusaha bertani lagi, membangun lagi rumahnya. Tetapi rupanya penting ada satu tempat yang memang mereka tenang beribadah. Sehingga diingatkan, jangan terus kalian biarkan rumah Tuhan itu seperti yang dulu sudah hancur. Ayo bangun kembali. Mereka pun mulai, tetapi saudara, rupanya mereka pun tidak mampu, tidak sempurna bangunan baik itu. Tetapi mereka tetap mulai beribadah secara kekasih. Dan sampai bahkan puluhan tahun, ratus tahun, rumah itu tidak pernah selesai. Dan kemudian tibalah masanya Herodes berkuasa pada waktu itu. Dia ingin mencari muka dengan mendekati pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang yang ada di sana. Kemudian dia membantu pembangunan rumah Tuhan itu dengan mempersunting seorang anak daripada tokoh Yahudi untuk mendapatkan gadis Yahudi itu. Karena dia sangat mencintai, dia membantu pembangunan rumah Tuhan. Dan bangunan yang megah selanjutnya boleh dibangun. Sebab hanya semua tidak beres, tidak sempurna. Bagian ini tidak sempurna, bagian sana tidak sempurna. Semua jemaat sudah mentok, tidak bisa lagi melanjutkan pembangunan. Tapi itulah kuasa Tuhan. Herodes jatuh cinta kepada salah satu anak tokoh daripada Yahudi. Untuk mengambil muka, dia membantu pembangunan rumah Tuhan itu. Dan bangunan rumah Tuhan itu pun dibangunlah oleh Herodes. Dan megahlah rumah Tuhan itu dibangun. Dan setelah rumah Tuhan itu dibangun begitu megah, orang-orang kembali datang beribadah. Ritual, ritus ibadah berjalan dengan baik. Banyak orang datang. Perayaan demi perayaan dijalankan. Tapi lama-kelamaan baik Allah itu tidak dipakai dengan semestinya. Para imam mulai berbisnis dengan ngambil keuntungan dari korban-korban domba-domba yang dibawakan oleh umat Tuhan. Mereka mulai berdagang di halaman gereja di Bait Allah. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus telah datang ke dunia, memberitakan kabar keselamatan. Saudara terkasih, dan satu kali Tuhan Yesus melihat di Bait Allah banyak orang main-main, pedagang begitu banyak, dan dia begitu emosi. Kita melihat ayat itu tentang bagaimana Bait Allah itu Tuhan akan rubuhkan kalau umat Allah tidak sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 19 dan 20. Kalau teksnya Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 20. Jawab Yesus kepada mereka, itu setelah dia mengusir pedagang-pedagang di rumah Tuhan. Rombak, dalam terjemahan yang terbaru, rubuhkan. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini mengingatkan dia, rumah Tuhan tidak dimanfaatkan dengan baik. Nanti ini akan diruntuhkan. Nanti ini akan dirubuhkan. Dan benarlah pada tahun 70 Jenderal Titus datang menyerang Yerusalem, dan bait Allah itu rubuh. Itu kedua kali karena orang main-main di gereja. Tuhan mementingkan orang yang datang, bukan bangunannya. Jadi kalau kita nanti juga punya gereja yang bagus,
Dan kalau kita tidak mau bergereja, sama seperti gereja-gereja di Eropa, di Amerika, akan tutup. Akan tutup. Kalau kita tidak terus berpegang kepada iman dan mengajarkan bagaimana hidup kekristenan itu, dan kita akan menjadi bangsa yang sangat menderita, yang sangat hina di hadapan Tuhan, saudara kasih. Dan ini telah terjadi sampai sekarang. Tidak ada lebih baik Allah sampai sekarang. Bahkan di lokasi itu telah berdiri masjid Al-Aqsa, Dom Oprok, yang tinggal baik Allah itu tinggal satu bagian dindingnya, dan bagian dinding yang tersisa itu menjadi olok-olokan tempat orang menangis meratap, membawa doa-doa, dan tidak pernah Tuhan dengarkan doa itu. Walaupun berusaha sekarang ini kerajaan atau Israel, negara ini, umat pilihan ini berusaha sedang merancang membangun kembali. Tetapi ketahuilah tidak mungkin utuh, sebab Tuhan telah katakan, Dia telah membuatkan tidak akan ada lagi satu batu yang berdiri di atas batu yang lain. Itu pesan daripada Tuhan. Tidak akan ada tersusun. Kalaupun nanti dibangun kembali, dan akan dulu dikatakan di bait Allah itu menurut kitab Wahyu, dulu nanti di situ di bait Allah antikris, dan terjadilah peperangan yang luar biasa, saudara kekasih. Jadi tidak bisa lagi seperti yang dulu. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus telah datang ke dunia. Dialah bait Allah yang sesungguhnya, di mana kita harus datang kepada Yesus, memuji, menyembah Dia, sebab hanya di dalam Yesus. Itu sebabnya rubuhkan bait Allah ini dalam 3 hari akan kubangun kembali. Dia menggambarkan, biarpun aku mati, sementara aku akan mati untuk pengampunan dosa-dosa, tetapi ketahuilah aku akan bangkit kembali untuk menyatakan inilah yang penting disembah. Bukan lagi soal megahnya rumah Tuhan, tetapi menyembah kepada Tuhan. Itu yang paling penting, saudara kasih. Jadi saudara, untuk apa kita punya semuanya tapi kita tidak pun akan menyembah Tuhan Yesus? Dia bangkit, menyatakan diri sebagai Raja. Mesti kita bisa datang kepada Dia, sebab tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu kali Tuhan Yesus juga berjalan ke daerah Samaria. Dia bertemu dengan wanita berdosa. Dikatakan dalam satu kalimat percakapan Yesus dengan wanita berdosa itu, nenek moyang kami, kata perempuan Samaria itu, beribadah di Bukit Germizi. Bukankah orang harus beribadah di Yerusalem, di rumah Allah? Kata perempuan berdosa itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, orang tidak lagi menyembah di tempat kalian orang Samaria, tidak juga di Yerusalem, tapi nanti akan datang penyembah-penyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, yang paling penting dalam hidup kita ini, saudara, nomor 1 adalah menyembah Tuhan. Untuk apa gedung megah tapi tidak ada yang menyembah Tuhan? Bahkan menyembah itu tidak hanya dalam ritus-ritus biasa, tapi tidak ada roh Tuhan di rumah Tuhan itu. Itu sebabnya saudara, yang paling penting adalah menyembah Tuhan, yang paling penting. Jadi, kalaupun kita punya segalanya tapi kita tidak mau menyembah Tuhan, apalagi tidak mau menyembah di dalam roh. Kalau sekedar ritual-ritual itu adalah manusia punya kebebasan untuk membuat ritus-ritus ibadah, tata cara ibadah. Saudara nanti akan bingung kalau melihat ada ratusan denominasi, ratusan mungkin ribuan merek gereja di dunia dengan berbagai cara ritualnya, ritus-ritusnya, tata caranya.
Itu bisa saja dibuat sedemikian rupa, bahkan bisa ditiru oleh kepercayaan lain. Tapi Tuhan mau adalah Tuhan mau kita menyembah Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Saudara kekasih, itu yang paling penting di dalam kita mengiring Tuhan. Saudara kekasih, jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengambil waktu kita bekerja bagi Tuhan. Jadi saudara, apa yang harus dibangun? Yang pertama memang ada bait Allah, ada rumah Tuhan. Tapi yang paling penting adalah kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Itu poin nomor 1. Yang kedua, memang bait Allah. Yang kedua, yang pengertiannya adalah tubuh Kristus. Itu yang perlu kita sembah. Itulah yang disebut dengan bait Allah yang sesungguhnya. Sebab apa? Tuhan berkata, tidak ada orang yang bisa melihat Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya hubungan antara Bapa dengan Yesus tidak bisa dipisahkan. Mesti semua datang kepada Yesus. Kemudian dia berkata, Bapa dan aku adalah satu. Dia berkata demikian. Jadi kalau orang mengatakan, oh dia melihat Allah di surga, kepercayaan lain melihat Allah, tidak, saudara. Mereka adalah satu. Jadi tidak bisa orang menyampingkan Yesus Kristus. Sehingga dia berkata, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Jadi artinya perlu kita selalu punya waktu untuk Tuhan. Itu nomor 1. Siapkan waktu beribadah. Amin Bapak Ibu. Yang kedua dalam hidup ini adalah bangunan bait Allah itu juga adalah tubuh kita ini. Kalau tadi dikatakan bait Allah itu tempat kehadiran Allah. Allah ada di situ. Orang datang menyembah memuji Tuhan, dan dalam puji-pujian umat Israel, Allah bertahta di atas puji-pujian umat. Ada mujizat, ada berbagai hal dalam perjanjian lama. Jadi artinya di situ Allah hadir. Kemudian bait Allah yang kedua adalah Yesus Kristus secara fisik. Dia dipenuhi Allah yang 3 itu. Mereka adalah satu. Jadi artinya kita harus datang kepada Yesus sebab dialah bait Allah itu. Dan yang selanjutnya adalah bait Allah itu adalah kita ini juga menjadi bait Allah. Tuhan Yesus berkata, bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Dia mau mengingatkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, apa kamu nggak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Artinya begini, di situ kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi di situ kita komitmen telah dibaptis air. Kita sungguh-sungguh secara pribadi personal menerima tubuh dan darah Tuhan melalui baptisan. Selanjutnya dia bisa mengikuti perjamuan kudus sebab dia secara pribadi telah menerima Tuhan Yesus. Jadi ada tinggal di dalam dirinya. Roh Tuhan ada pada tubuh kita ini, fisik kita ini. Itu sebabnya kita perlu menghargai tubuh kita ini. Tubuh kita ini, diri kita secara pribadi ada 3 hal terdiri dalam diri kita ini. Yang pertama adalah yang kelihatan, yaitu tubuh kita ini dengan segala organ-organnya, dan semua organ ini satu kesatuan, disatukan oleh urat, saraf, dan darah sehingga berfungsi bekerja dengan baik. Dan di dalam tubuh kita ini yang membuat dia bisa bergerak, berpikir, bertindak, ada jiwa. Di dalam jiwa itu ada nyawa atau nafas. Ya. Jadi kalau hanya gak begini, tanpa Tuhan kasih nafas, tanpa Tuhan kasih jiwa, kita tidak bisa bergerak. Itu yang kedua. Itu sebabnya lenyap nyawanya, lenyap jiwanya. Di dalam jiwa itu ada perasaan,
ada pikiran, ada kehendak, ada nafas. Itu dihembuskan oleh Tuhan. Pertama kali ketika manusia itu akan ada di dunia, Tuhan kasih nyawanya. Perlahan-lahan dari mulai janin, dari mulai kandungan, Tuhan kasih nyawa. Itu bersama-sama dengan bekerjanya tubuh makin lengkap. Demikian juga digerakkan oleh nyawa pada janin itu. Dan kemudian itu jadi jiwa ini berhubungan, pikiran, kehendak itu pada tubuh ini. Tapi Tuhan tanamkan lagi di dalam itu roh. Roh inilah yang berhubungan dengan Tuhan, roh manusia. Dan roh ini yang sangat murni di hadapan Tuhan, yang harus disentuh oleh roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, yang bagian yang terdalam. Jadi saudara kekasih, roh Tuhan ada pada kita ketika kita percaya, dan dia mau tinggal di tubuh jiwa yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Jadi tubuh kita ini baik Roh Kudus, kita harus pakai untuk menyembah Tuhan. Semakin kita izinkan roh Tuhan ada pada diri kita ini, Tuhan akan lebih memakai kita. Amin Bapak Ibu. Semakin roh Tuhan menguasai saudara, Tuhan semakin memakai saudara. Semakin Tuhan menyatakan kuasanya, kasihnya, rohnya mengurapi kita, semakin Tuhan memakai kita. Itu sebabnya ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, jadi perlu kita jaga tubuh kita ini, sebab Tuhan mau tinggal di tubuh. Kalau tubuh kita ini udah nggak ada lagi, udah beristirahat, ya udah diangkat jiwa dan roh, nggak ada gunanya. Tapi ketika kita masih bernyawa, inilah Tuhan katakan tubuhmu adalah baik Roh Kudus, artinya pakai buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu artinya pakai buat Tuhan tubuh kita ini. Jangan lagi dipakai buat yang lain. Betapa pentingnya tubuh ini rupanya. Jadi kalau dikatakan tubuh ini dari Roh Kudus, kita harus jaga kesehatan. Amin. Ya, macam mana Tuhan tinggal di tubuh kita sebab berantakan terus. Bahkan kita sengaja tidak membenahi tubuh kita ini, kita tidak jaga kesehatan. Kita semua perlu jaga kesehatan. Anak-anak eklesia, anak-anak kita perlu dijaga kesehatan. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu. Sedikit Bapak Gembala mau ingatkan, mari kita lebih perhatikan anak-anak kita. Ada kecenderungan Bapak Gembala lihat ya, anak-anak kita kurang tinggi badannya. Tuh, apa kurang diperhatikan mama papanya? Ini kenyataan loh. Yang paling menyedihkan, cowok lebih kecil daripada yang perempuan. Tanda-tanda besar nih. Sementara negara lain tinggi-tinggi loh orang. Perhatikan bapak mama, perlu susu anak kita mungkin, proteinnya. Jangan terus cekoki jajan-jajanan yang isinya paling karbohidrat, gula. Tidak siapkan lagi makan anak-anak. Ya perlu diperhatikan loh. Ini fakta. Kadang-kadang Bapak Gembala aja karena laki-laki itu diciptakan menjadi pelindung bagi wanita. Iya Pak ya? Ayo perhatikan asupan anak-anak. Jangan hanya dikasih uang. Udah ini ya. Tapi perhatikan sarapannya. Nanti belilah di sana. Sekarang ini kan di mana-mana ada jajanan ya. Ya waktu sedikit. Kadang juga pekerja di nggak sempat, nggak disiapkan istri dari rumah, mampir di tepi jalan beli gorengan. Orang sekol terus bilang seperti itu. Kenapa anak-anak kita seperti itu gampang sakit sekali, sikit sakit. Itu pengaruhnya besar tuh perkembangan kecerdasan pikiran anak-anak kita. Kalau sering dari kecil sakit. Ya, ini intelektualnya terganggu loh.
Amin. Ini sekarang banyak jajanan di luar di mana-mana. Itu tidak menyehatkan Bapak Ibu. Jangan asal kenyang. Sekarang beli saya gitu, yang penting gak kenyang di tenang. Tapi kalau kandungannya kurang pas, bapaknya kenyang saja, hanya bikin wah udah kenyang ya. Tapi asupannya tidak, nutrisinya tidak cukup. Nomor satu paling penting sama anak untuk bertumbuh. Nomor satu apa untuk bertumbuh? Protein. Protein dapat dari mana? Bapak Ibu dari mana? Daging, ikan, telur. Bapak kita kasih dulu. Jangan kita kasih makan anak-anak, maaf kata ya, nasinya penuh kan. Apa di nasi itu? Tak ada protein, tak ada kalsium, tak ada vitamin. Yang ada apa? Karbohidrat atau gula. Gula, hanya tepung-tepung. Kenyang memang kenyang. Itu sebabnya kalau kasih makan anak-anak, ya habiskan nasimu itu, jangan ikan terus, jangan kayak gitu. Habiskan ikan itu. Amin. Ini kan terbalik kan? Hanya ikan mau makan, nasi tak habis-habis. Padahal lebih pintar yang itu. Memang ikan lah paling penting. Jangan kita ketinggalan dengan yang lain. Tubuh kita baik Roh Kudus. Amin. Itu mesti siap-siap biar kuat kita melayani juga. Anak kita makin pintar, makin pintar. Kalau boleh pagi ada susu segelas, nanti mau tidur ada lagi susu segelas. Halo, Om ini jadi MBG pula ceritanya. Oh, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi memang tubuh ini perlu dijaga. Tubuh ini baik Roh Kudus. Tuhan tidak katakan jiwamu, rohmu, baik Roh Kudus, tidak, tubuhmu. Karena tubuh inilah yang melangkah ke gereja ini. Amin. Tubuh inilah yang mencari nafkah. Jiwa saja mana bisa mencari nafkah. Memuji Tuhan bukan hanya jiwanya, ada tubuh bertepuk tangan, ada tangan mengangkat. Jadi tubuh ini memang perlu dijaga. Yang kelihatan ini tubuh. Kalau jiwa Bapak nggak tahu jiwa masing-masing, apalagi kerohanian. Jadi mari kita saudara juga memperhatikan. Tuhan katakan tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Jadi Tuhan senang melihat tubuh yang sehat. Amin. Kan tubuh yang datang ke gereja ini kan, tubuh yang datang merayani di sini kan. Amin. Memang ada jiwa dan rohnya, tapi yang kelihatan tubuh. Jadi mari kita memperhatikan. Kemudian baik Allah selanjutnya adalah komunitas orang Kristen sedunia. Tubuh Kristus sebagai satu kesatuan komunitas. Seluruh orang percaya di seluruh dunia itu adalah juga bagian daripada tubuh Kristus. Dan Yesus Kristus adalah kepalanya. Semua umat Kristen sedunia adalah tubuhnya. Tempat berdiamnya Tuhan SWT. Jadi pesan Tuhan sama kita dalam menjalani hidup ini saudara, nomor satu dikatakan kuatkanlah hatimu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini saudara, tanamkan pada diri. Ada hal-hal yang dalam angkat membuat jengkel, membuat lemah, berita-berita apapun. Anak-anak Tuhan, kuatkan hati. Amin. Kuatkan hatimu. Apapun pergumulan sebagai remaja, apapun pergumulan, ketakutan apapun, perlu katakan dalam hati. Firman Tuhan hari ini, Bapak Gembala bilang kuatkan hati. Seperti itu. Yang lagi nyusun skripsi, yang mau ujian, yang mau cari kerja, apapun urusan apa. Nomor satu saudara, kita yang menguatkan diri kita. Jangan harap dukungan yang lain. Nomor satu, tanamkan sama diri. Sesulit apapun pesan Tuhan, kuatkan hati. Orang yakin hati, maju terus. Kuatkan hatimu. Mencengkelkan di rumah, kuatkan. Tanamkan di hati, aku mesti kuat. Semangat mencari. Yang kedua, jangan takut. Musuh memang ada. Ada yang bikin takut. Bagaimana ini? Pak Presiden, bagaimana ini? Mau perang ini? Bagaimana ini? Bencana, bagaimana ini pekerjaan, bagaimana? Ingat, selama ada Tuhan,
Jangan pesan Tuhan hari ini, jangan takut. Memang ada sebenarnya bikin kita takut. Gimana ya? Tapi Tuhan katakan, ya, jangan takut. Dikatakan selanjutnya, sedikit waktu lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Tuhan bisa guncangkan langit bumi ini seturut dengan kehendaknya, saudara. Tuhan bisa gerakkan siapapun untuk bisa membantu pembangunan rumah Tuhan ini. Amin. Itu satu, aku akan mengguncangkan. Kalau kita benar-benar ya hati kita serahkan, buat-buat kuatkan dan tidak tak kuat melayani, kuat kita kompak membangun rumah Tuhan. Bulan Februari udah mulai di depan kita. Mari kita kembali lagi kompakkan kita untuk melayani Tuhan. Amin. Pembangunan mungkin gotong royong, mungkin janji iman, apapun harus kuatkan dan jangan takut. Sebab nanti Tuhan akan mengguncangkan langit dan bumi. Di ayat ini juga dikatakan kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Artinya saudara, Tuhan bisa kendalikan semua untuk bisa memberkati anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan yang mempunyai semua itu ada dalam kendali Tuhan. Asal kita tetap ikut Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Dan ayat terakhir, bagian terakhir dikatakan, aku akan memberi damai sejahtera. Kalau kita terus bekerjalah, dikatakan bekerjalah, aku akan menyertaimu. Dikatakan Tuhan akan memberi damai sejahtera. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, ini masih Januari, masih tahun baru ya ceritanya ya. Nanti tanggal 25 sebentar lagi akan berlalu ya. Amin. Berlalu kan? Mulai kita masuk di kegiatan rutin gereja. Mari kita aktifkan, kuatkan hati dan jangan takut. Berjalan seperti biasa, bahkan lebih maju lagi. Roda pelayanan sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kuatkan hatimu. Amin. Nah, jadi saya menjawab, padahal guru sekolah minggu ada di sini. Kuatkan hati, amin. Yang punya anak, kuatkan hati. Di bawah anak-anak kita, kalau nanti udah gede udah melawan dia. Bonceng anak-anak itu, mumpung masih bisa diajak. Ya. Sekarang ini gampang transportasi ya. Untuk membawa anak-anak itu tidak ada alasannya. Kita bawa anak-anak kita ke gereja, dampingi anak-anak kita. Ya. Kita selamatkan jiwa anak-anak kita, sehingga dewasa mereka nanti semakin melihat bahwa mereka kuat menjalani hidup ini dengan kasih. Demikian juga pemuda remaja, pengurus udah mulai terlihat, yang dicari pembina ya. Bagaimana ini anak muda sudah ditulis siapa menjadi pembina? Nah, nanti kalian lanjutkan ya. Sebab minggu depan sudah Februari, kita akan doakan seperti itu. Yang akan disusun nanti jadwal kalender kegiatan gereja, yang pemuda remajanya, yang mencari biar lebih banyak lagi remaja yang beribadah pada Sabtu, yang berdoa pada hari Jumat, yang melayani di altar, tambah lagi latihan-latihan, ditambahkan lagi yang remajanya yang latihan tamborin, latihan singer, latihan musik. Sebab kalau nanti ada pemuda yang sedang bekerja kurang tenaga, perlu dilatih lagi ya, yang belajar lagi pelatih musik. Seperti itu. Jadi pemuda harus merekrut dan cari lagi siapa dari jemaat ini yang sudah berkeluarga yang bisa menjadi pembina, betul-betul punya hati waktu dan rela berkorban. Dan juga kaum pria ya, Bapak Gembala sudah ingatkan bahwa kita akan bentuk ya, buka hati untuk melayani pria. Perlu ada juga pengurusnya, sekretaris bendahara, ya, menjadwal ibadah-ibadah berapa lama. Perlu nanti itu minggu depan kita bicarakan Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Seperti itu saudara. Dari kita buat kita untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin kita
kita tidak bisa seaktif kaum wanita karena ibu-ibu kan tidak bekerja. Tidak bekerja aja pun ada juga nggak mau bergabung dengan ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu kita namanya para hari Jumat. Ya, masih Jumat ya? Para hari Jumat. Banyak juga yang nggak kerja hari Jumat. Mari bergabung ibu-ibu. Oh, tadinya katanya anak tuh masih kecil kali, sekarang udah bisa jalan, dibawa anaknya ke gereja. Kita menjadi contoh kepada yang masih muda-muda, gadis-gadis. Oh begini nanti kalau aku dan mama yang gitu. Itu menjadi contoh. Itu menjadi penginjilan yang terbaik. Kasih contoh ya kepada guru kita masing-masing. Oh begini nanti pelatih ibu. Juga bapak-bapak seperti itu. Kan dipilih pengurusnya, marilah kita. Ya. Nggak bisa setiap minggu karena kita bekerja. Amin. Karena bapak-bapak harus bekerja ya. Ibu-ibu kan ya nggak sekali seminggu. Bapak-bapak memang nggak mungkin sekali seminggu rutin. Ya. Jumlah kita belum begitu banyak, tapi mari kita pikirkan itu. Ya tujuannya apa? Supaya kita bapak-bapak ini ada silaturahmi ya. Seringkali kita nggak sempat ketemu ya. Paling nggak jumpa di sektor. Kapan kita ketemu bapak-bapak ini? Ya, bisa bercanda sejenak sebelum ibadah. Ini perlu juga ada hubungan sosial sesama bapak-bapak ini, saat menjaga keakraban, kekompakan di dalam berjemaat sebagai kasih. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan yang menolong kita untuk maju di dalam Tuhan. Satu pujian mengatakan diam di hadirat